Kalau kita memiliki satu persekutuan, bersekutu, tanda petik ya, bersekutu, selalu kerjasama dengan orang yang tidak percaya Tuhan, apalagi orang yang menghalalkan segala cara, maka be careful. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, berpegang terus kepada Tuhan dengan situasi apapun yang akan kita hadapi pada hari ini. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 16 sampai dengan yang ke-29. Yes, memang ini agak panjang ceritanya begitu ya, tetapi tidak apa-apa, tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Kalau saya boleh menyederhanakan cerita yang tadi kita baca, maka demikian kira-kira ya. Jadi Ahab itu Raja Israel dan juga Yosafat Raja Yehuda sama-sama menamai anaknya Yoram. Nah, mungkin good readers ketika membaca Yoram bingung ini Yoram yang mana kalau kita membacanya tidak dengan teliti. Nah, Yoram anak Yosafat gitu ya, menikah dengan anaknya perempuan Ahab yaitu Atalia. Jadi ini kedua raja pada waktu itu memang agak dekat begitu, lalu mengadakan pernikahan sama anaknya. Dan Joram anaknya Yosafat itu maju berperang melawan Edom dan Libna yang dulu sekutu dengan Yehuda, namun akhirnya memberontak dan melepaskan diri. Dan dalam pertempuran itu, Joram anak Yosafat akhirnya mati. Lalu digantikan dengan Ahasia anaknya Yoram gitu ya. Ya, ini semuanya Yoram. Jadi nama ibunya Atalia jadi Ahasia itu karena nama ibunya itu adalah Atalia. Jadi Ahasia adalah cucunya Raja Omri. Kenapa? Karena Raja Omri itu adalah bapaknya Ahab. Nah, automatically gitu ya, karena kawin kan. Jadi ini cucunya Raja Omri. Maka tadi dijelaskan dalam teks itu. Dan ia mengajak perang Yoram, anaknya Ahab. Nah, ini yang masih hidup. Kalau Yoram, anaknya Yosafat sudah meninggal. Digantikan anaknya. Si Ahasia ngajak Yoram, ya ini kalau dalam ininya kan jadi kayak pamannya begitu ya. Yoram anaknya Ahab yang Israel berperang melawan Hazael Raja Aram dan si Yoram itu terluka parah begitu. Nah, kalau kita lihat tadi ini kayak silsilah keluarga jadinya begitu ya. Tapi memang ini sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena ternyata ini berbicara tentang sebuah persekutuan. Bersekutu, atau boleh dikatakan ini adalah pergaulan. Kalau kita lihat kedua raja ini sama-sama tidak mentaati firman Tuhan, sama-sama melakukan hal yang jahat sepanjang mereka dalam pemerintahan. Kenapa? Karena sangat berpengaruh dari Omri, Ahab, Isabel begitu ya, dan akhirnya sampai Yoram sampai ke Ahasia begitu. Nah, tadinya sebenarnya kalau kita lihat Yosafat, kalau silakan good readers lihat cerita-cerita sebelumnya di channel saya juga, Yosafat itu tadinya itu yang agak-agak baik lah, agak-agak percaya Tuhan begitu ya. Tapi karena ini menikah, akhirnya bersatu dalam big family begitu, akhirnya ya sudah, semuanya sama. Sampai seturunannya pun akhirnya sama, sama-sama jahat maksudnya, sama-sama menyembah berhala. Kita bisa lihat di sini good readers bahwa kalau kita memiliki satu persekutuan, bersekutu, tanda petik ya, bersekutu, selalu kerjasama dengan orang yang tidak percaya Tuhan, apalagi orang yang menghalalkan segala cara, maka be careful, hati-hati. Karena suka tidak suka, akhirnya kita bisa berdampak, bisa terpengaruh. Iya, kalau kita bisa memberikan pengaruh yang baik, kalau kita kuat. Tapi seandainya kalau kita tidak kuat, nah ini dia yang bahaya. Oleh karena itu, good readers, mari kita juga pikirkan bersama-sama. Apakah kerjasama saya, apakah teman dekat saya, apakah sahabat saya, dan lain sebagainya itu, orang-orang yang dekat dengan saya ini, memberikan pengaruh yang buruk atau yang baik. Atau saya bergumul di situ, artinya gini, saya punya teman yang selalu melakukan hal-hal yang negatif, sehingga saya merasa tidak nyaman. Kalau memang tidak nyaman, tidak kuat, ya mending mundur. Jangan tetap terus melakukan dekat begitu ya, karena pasti akan terpengaruh. Di sini kita bisa melihat bagaimana dua kerajaan begitu ya, itu sama-sama hancur secara rohaninya karena mereka tidak mentaati Tuhan.
Go Traders, pada hari ini mari kita renungkan tentang kerjasama kita. Apakah Anda kerjasama dalam bisnis, kerjasama dalam kantor yang sangat tidak membangun iman kita, bahkan cenderung kita terpengaruh. Mari Go Traders, kita bawa ke dalam Tuhan untuk Tuhan memberikan hikmat apa yang harus kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.